Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Nustiadi Aditama dari Magister Teknik Sipil Universitas Anggabuana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi pengembangan wilayah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ekonomi pengembangan wilayah. Nah, langsung saja. Nah, untuk pengenalan pembangunan wilayah penting untuk apa? Yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, untuk mencapai pemerataan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dari karakteristik geografis dan demografis. Indonesia mempunyai strategi pembangunan. Mata kuliah ini memberikan kerangka teoritis dan kemampuan analitis. Nah, untuk pembangunan wilayah merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan nasional dalam pemerataan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik geografis dan demografis yang kompleks yang turut mempengaruhi strategi pembangunan setiap daerah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ekonomi pengembangan wilayah menjadi sangat vital untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan relevan. Nah, untuk mata kuliah ekonomi pengembangan wilayah ini hadir sebagai wadah untuk membekali mahasiswa dengan kerangka teoritis, konsep analitis, dan kemampuan praktis dalam menganalisa atau menganalisis dinamika pembangunan daerah melalui pendekatan interdisipliner. Mahasiswa diajak untuk memahami berbagai faktor ekonomi, sosial, dan spasial yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Permasalahan klasik seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, urbanisasi yang tidak terkendali, hingga fenomena pertumbuhan tanpa pemerataan atau growth without development menjadi tema utama yang dikaji secara mendalam dalam mata kuliah ini. Dalam pendekatan kasus-kasus nyata, mahasiswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi solusi strategis yang berbasis data dan konteks lokal. Di samping teori dan konsep, mata kuliah ini juga memperkenalkan alat analisis kuantitatif yang aplikatif seperti location, quotient atau LQ, shift share analysis, dan tipologi Clausen. Alat-alat ini berperan penting dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah BPS 2023 dan Bappenas 2022. Nah, refleksi dari proses pembelajaran menunjukkan bahwa teori ekonomi wilayah tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan dinamika sosial ekonomi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku pembangunan untuk memahami secara menyeluruh interaksi antara ruang, penduduk, dan sumber daya dalam suatu wilayah. Nah, pengalaman belajar dalam mata kuliah ini membuka wawasan saya terhadap pentingnya keterpaduan antara wilayah dan sinergi antara pusat dan daerah. Pembangunan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan pendekatan sistematik dan kolaboratif. Nah, untuk pembangunan wilayah adalah strategi penting untuk mencapai kesejahteraan yang merata di Indonesia. Keragaman geografis dan sosial menuntut pendekatan pembangunan berbasis wilayah yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, untuk teori ekonomi wilayah, pusat pertumbuhan atau growth people theory, pertumbuhan berpusat pada wilayah tertentu, dampak pada daerah sekitar, dan keterkaitan sektor ekonomi, backward effect, dari Hirschman 1958, efek negatif dari pertumbuhan terpusat. Lebih jelasnya, teori growth Paul dari Perox menjelaskan bahwa pembangunan terpusat dapat memicu pertumbuhan wilayah sekitar. Namun, efek negatif seperti backward effect juga harus diantisipasi. Pentingnya perencanaan spasial dan infrastruktur menjadi sorotan utama. Nah, untuk teori basis ekonomi dikembangkan oleh North dan Taibot. Teori ini membagi sektor menjadi basis dan non-basis. Sektor basis mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan permintaan eksternal. Pentingnya linkage antar sektor menjadi kunci keberhasilan. Nah, untuk sektor basis versus non-basis, sektor basis sebagai penggerak ekonomi lokal. Pentingnya linkage antar sektor, contohnya ketimpangan di Riau dan Kalimantan Timur. Nah, untuk alat analisis ekonomi wilayah, penggunaan location quotient atau LQ untuk identifikasi sektor unggulan shift share untuk membedakan pengaruh nasional dan lokal.
serta tipologi klase untuk klasifikasi wilayah berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi. Nah, untuk LQ, identifikasi sektor unggulan. Sedangkan untuk shift share analysis, itu untuk evaluasi pertumbuhan sektor berdasarkan pengaruh. Ataupun tipologi Clausen untuk klasifikasi daerah berdasarkan kontribusi sektor. Nah, lalu untuk dinamika dan isu aktual urbanisasi atau ketimpangan pembangunan dan growth without development menjadi isu utama. Pendekatan kebijakan berbasis data dan spasial sangat dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Lalu untuk urbanisasi sendiri, pertumbuhan kota dan dampaknya tekanan sosial seperti kemiskinan kota. Ketimpangan pembangunan, yaitu pembangunan yang tidak merata antara kota dan desa. Lalu ada fenomena growth without development, seperti kualitas hidup tidak selalu meningkat meski PDRB naik. Nah, di sini ada review lengkap untuk webinar YouTube dengan judul Kawasan Ekonomi Khusus sebagai Strategi Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional. Link YouTube-nya ada di sini. Nah, untuk reviewnya sendiri, webinar ini mengangkat tema penting dan sangat relevan dalam konteks pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK sebagai strategi akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Webinar ini diselenggarakan oleh Lembaga Nasional Single Window atau LNSW, bekerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Investasi BKPM, dan Kementerian Keuangan. Pokok-pokok materi yang disampaikan, ada kebijakan pemerintah mengenai KEK yang isinya, pemerintah telah membentuk 19 kawasan ekonomi khusus yang terdiri dari 11 kawasan industri dan 8 kawasan pariwisata. Hingga pertengahan 2021, sebanyak 12 KEK telah beroperasi aktif dan mampu menciptakan lebih dari 26.000 lapangan kerja, serta menarik investasi senilai lebih dari 92 triliun. Nah, pokok-pokok materi yang disampaikan yang lainnya adalah fasilitas yang diberikan di KEK, yang isinya pemerintah memberikan berbagai insentif baik fiskal seperti pengurangan PPh, pembebasan PPN, bea masuk, dan cukai, maupun non-fiskal seperti kemudahan perizinan, digitalisasi layanan, hingga percepatan izin usaha. Nah, lalu untuk integrasi layanan digital, KEK telah terhubung langsung dengan sistem OSS atau Online Single Submission, serta aplikasi dari DJP dan Bea Cukai. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan daya tarik investor. Nah, untuk sektor prioritas, selain industri, berat seperti baja, otomotif, dan tekstil, KEK juga diarahkan untuk mendukung sektor strategis masa depan seperti teknologi informasi kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan. Nah, untuk peran sinergi lembaga, webinar ini menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga swasta. KEK tidak hanya menjadi zona ekonomi, tapi juga menjadi simbol kolaborasi strategis nasional. Nah, untuk refleksi dan relevansi akademik, webinar ini secara langsung mengilustrasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam teori ekonomi wilayah, khususnya mengenai aglomerasi ekonomi, pusat pertumbuhan, serta insentif kebijakan spasial. Pendekatan KEK menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah mampu menciptakan daya tarik investasi melalui pendekatan spasial, insentif, dan integrasi sistem. Hal yang paling menginspirasi adalah bagaimana KEK tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendorong transformasi struktural ekonomi jangka panjang. Webinar ini menjadi contoh nyata bagaimana teori bisa diimplementasikan dalam kebijakan publik. Nah, untuk kesimpulan dari ekonomi wilayah ini, pemahaman teori dan alat analisis membantu dalam analisis ekonomi wilayah. Pembangunan wilayah harus inklusif dan berkelanjutan, serta keterpaduan antara kebijakan makro dan implementasi lokal itu sangat penting. Sekian dari
tentang materi ekonomi wilayah ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau banyak kekurangan dari presentasi ini. Terima kasih. Saya Septian Ustadi Utama. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.